Kita sudah live di sini, Bapak-bapak. Ya, baiklah, lovely people. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya, Lisanov Channel. Saat ini kita sudah mengundang dua narasumber yang akan berdiskusi dengan kita semua mengenai isu yang sedang hangat yang memang perlu kita bahas. Yaitu apa? Ya, kita akan membahas mengenai peran hukum dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan berintegritas. Saat ini bersama saya sudah ada dua narasumber. Narasumber pertama persis di sebelah saya, Sudaryadi Alkabumaini, SAG, SHMSI. Beliau adalah penyuluh hukum ahli madya di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan sudah memiliki pengalaman yang sangat luas sekali sejak 2015. Dan di sebelahnya lagi adalah Bapak Abdul Rozak SEMH. Beliau juga penyuluh hukum ahli madya. Halo Pak Rozak. Ya, beliau adalah penyuluh hukum ahli madya di Badan Pembinaan Hukum Nasional juga sama dengan Bapak Sudaryadi. Ya, dan di sini Lisa minta maaf kalau memang ada suara-suara yang masuk ya saat ini sedang di kala siaran ini karena saya berada di ruangan dan di sini memang banyak juga pegawai-pegawai lainnya, artinya tidak hanya saya di sini, lovely people. Baiklah, gimana sebelum kita mulai, saya akan tanyakan kabar dari kedua narasumber kita dulu ya. Pak Yadi, gimana kabarnya? Sudah lama sekali kita rasanya tidak bertemu ini. Gimana kabarnya Alhamdulillah Pak baik. Yadi? Alhamdulillah sehat walafiat Lisa. Oke, alhamdulillah. Aktivitas makin padat ya. Ya, mengayomi, melindungi. Mengayomi, melindungi. Siapa ini yang diayomi dan dilindungi? Tentunya masyarakat Indonesia ya Pak ya. Nah, kalau Pak Rojak kelihatannya juga sangat padat agendanya, bahkan saat ini sedang dibutuhkan untuk meredakan hal-hal yang berhubungan dengan adanya sengketa-sengketa hukum ya, atau sengketa-sengketa permasalahan eh, politik mungkin. Gimana Pak Rojak? Apa kesibukannya saat ini? Ya, alhamdulillah bisa keadaan baik-baik, kesibukan masih terkait politik masih mengamati perkembangan politik yang sekarang terjadi terutama di pilkada yang lagi berlanjut Lisa. Terima kasih. Baik, lovely people, kedua narasumber kita sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita berdiskusi. Nanti kalau memang di tengah-tengah pembahasan ada dari lovely people yang ingin mengajukan pertanyaan ya, silakan saja ditulis di kolom komentar. Nanti narasumber kita akan menjawabnya. Kalau waktunya sempat dan kalau tidak sempat, nanti akan dibalas mungkin melalui email atau kalian boleh datang ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Begitu ya, narasumber, Bung. Ya, Oke, ya. Saya panggilnya Betul. Bung atau Bapak ini? Abang, Abang. terserah Lisa. ya kakak lah kakak. Kakak aja Kakak. kakak. Nggak Mas, apa-apa. mas, mas. Saya panggil Bung aja. Mas. Mas sepertinya kalau kita ngopi bareng saya panggil Mas ini ya. Saya udah lama ini nggak diajak ngopi sama dua narasumber kita. Saya panggil Bung ya. Ya, jadi baiklah di sini Bung Yadi dan Bung Rojak bahwa setelah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilihan kepala daerah ya tahun 2024 secara serentak di Indonesia. Masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah atau biasa kita singkat dengan Pilkada ini, Pilkada 2024. Lalu sebagai persiapan, KPU telah merilis jadwal dan tahapan untuk Pilkada 2024. Nah, mengenai Pilkada ini sendiri, ini Bung Yadi dan Bung Rojak, informasi tentang tahapan Pilkada 2024 tertuang dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil bupati. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang akan saya ajukan ini, Bung. Dan sepertinya ini juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh lovely people. Jadi, apa yang Anda pahami ini tentang pentingnya hukum dalam
penyelenggaraan pilkada. Silakan, Bung Yadi atau Bung Rozak, silakan. Boleh saya, Lisa ya. Ya, Silakan, Mas Yadi. Ya. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lisa atas undangannya di channel YouTube Desa. Tentunya saya senang sekali hari ini bisa sharing dengan masyarakat Indonesia gitu kan terkait judul yang akan kita sampaikan, yaitu terkait dengan pentingnya hukum dalam penyelenggaraan pilkada. Tapi mungkin Lisa sebelum dilanjut saya boleh berpantun ya. Boleh. Suaranya hilang Lisa, Mut. Ini Saya sebelum izin dulu. berpantun ini saya ingin menginformasikan di sekitar sana sepertinya ada suara jangkrik ini. Oh, sudah hilang suaranya. Tadi ada suara jangkrik. Hilang. Ya, Ya. saya pikir Bapak sedang ada di gunung mana gitu ya. Ya silakan, silakan Bung Yadi pantunnya. Ya ini ciri khas sebagai penyuluh ya, kita biasanya berpantun dulu. Pantunnya gini. Jalan-jalan naik kuda. Cakep. Siap, Naik kuda di hujan gerimis. cakep. Tanggal 27 nanti ada pilkada. Semoga Cakep. terselenggara dengan adil, jujur, transparan, dan demokratis. Wes, Cakep. Luar biasa. Iya, Lisa. Jadi langsung aja ya, kalau bicara mengenai pentingnya hukum dalam penyelenggaraan pilkada tentu sangat berperan penting dalam pemilihan kepala daerah ini untuk memastikan proses yang adil, transparan, demokratis. Mohon Ada maaf beberapa ini saya hal ya. potong sebentar, saya potong. Ada suara jangkrik lagi? Oh, sudah berhenti suara jangkriknya. Dari tadi suka ada suara serak gitu. Oke. Mungkin di roomnya Bang Jack. saya kali ya. Ada suara apa di situ? Mungkin. Terserah. Nah, oke. Lanjut Bung Yadi, silakan. Iya, jadi ada beberapa hal ya, betapa pentingnya hukum dalam penyelenggaraan pilkada ini. Pertama apa nih? Pertama adalah menjamin keadilan dan kesetaraan, di mana hukum itu memberikan kerangka kerja yang adil bagi semua peserta pilkada, baik calon kepala daerah maupun pemilih. Yang selanjutnya adalah peraturan yang jelas menghindarkan adanya diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Nah, peran hukum selanjutnya adalah mengatur tahapan pemilu. Nah, ini tentunya diatur secara hukum, diatur secara detail ya, mulai cara pendaftaran calon, cara kampanye, cara pemungutan suara, hingga pengumuman hasilnya. Nah, aturan ini memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencegah dan menangani pelanggaran. Yang selanjutnya adalah undang-undang ini mengatur sanksi bagi pelanggaran pilkada, misalnya seperti politik uang, ada kampanye hitam, ada kecurangan, ada salah penghitungan suara. Kemudian ada Bawaslu, ada KPU, juga sangat berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan aturan ditegakkan. Nah, peran yang lain adalah melindungi hak memilih. Jadi, hukum memastikan bahwa warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa tekanan atau intimidasi. Selanjutnya harus ada kebebasan dan kerahasiaan dalam memberikan suara, dijamin melalui aturan hukum. Selanjutnya adalah jika ada sengketa, tentu ada mekanisme yang memungkinkan penyelesaian sengketa pilkada secara damai, terorganisir melalui jalur konstitusional, misalkan melalui MK ataupun melalui petun. Nah, selanjutnya adalah menjaga integritas kepada publik. Ada juga meminimalkan konflik. Misalnya dengan aturan ini yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, potensi konflik horizontal akibat perbedaan dukungan dapat diminimalkan. Nah, yang terakhir nih, selain nanti ada pertanyaan yang lain ya, yaitu mendorong partisipasi yang berkualitas. Aturan hukum juga mencakup larangan terhadap ujaran kebencian, hoax atau politik identitas yang dapat mencemari proses demokrasi. Dengan demikian, pilkada menjadi ajang yang
kompetensi, gagasan, dan program, bukan konflik personal. Kira-kira itu dulu, Lisa. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Bung Yadi. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bung Yadi, kita sedang menggali bahwa peran hukum dalam proses pemilihan atau pilkada itu memang penting. Seperti itu ya Bung Yadi ya. Ya. Kemudian atas pertanyaan tadi, ada pertanyaan lanjutan, yaitu bagaimana Anda nih, Bung Yadi atau Bung Rozak, bagaimana Anda melihat implementasi regulasi hukum saat ini dalam konteks pilkada? Silakan ini, siapa yang mau menjawab? Oke, baik saya akan jawab Kak Lisa terkait bagaimana implementasi regulasi hukum terkait pilkada ini. Implementasi regulasi hukum pada pilkada sangat penting untuk menjamin proses pemilihan yang demokratis, transparan, akuntabel, tentunya itu yang diharapkan. Adapun implementasi regulasi hukum mempunyai aspek-aspek di dalam pilkada itu. Pertama, ya kita alhamdulillah regulasi kita, pilkada kita dipayungi hukum, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, kemudian peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mengatur terkait teknis penyelenggaraan pilkada, kemudian peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menetapkan tata cara pengawasan dan penanganan pelanggaran. Regulasi ini menjadi dasar dalam semua aspek pelaksanaan pilkada, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian sengketa pilkada. Implementasi pada tahapan pilkada ini pertama tahap pendaftaran dan penetapan calon, ya, di mana implementasinya adalah KPU menyeleksi calon berdasarkan dokumen yang diajukan, sementara Bawaslu mengawasi agar proses seleksi berlangsung adil dan transparan. Kemudian terkait implementasi tahapan pilkada terkait kampanye, ini implementasinya adalah Bawaslu mengawasi kegiatan kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran, kemudian sanksi administratif atau pidana diberikan kepada peserta yang melanggar. Kemudian terkait pemungutan dan penghitungan suara, ini implementasinya adalah aturan hukumnya. Implementasinya adalah KPU menetapkan prosedur standar seperti daftar pemilih tetap atau DPT dan pengawasan di tempat pemungutan suara atau TPS. Kemudian Bawaslu mengawasi jalannya pemilu di TPS dan memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan. Kemudian terkait penanganan pelanggaran. Nah, ini implementasinya adalah Bawaslu menangani pelanggaran administratif, kemudian Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, menangani pelanggaran pidana seperti politik uang yang tadi disampaikan oleh Mas Yadi atau intimidasi. Ya. Kemudian ada DKPP terkait pelanggaran ini. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengadili pelanggaran etik atau pelanggaran pilkada. Terkait penegakan hukum dan sanksi, ya politik uang tentunya sanksinya bagi pelaku ya berupa pembatalan pencalonan atau hukuman pidana. Kemudian terkait penyebaran hoax dan ujaran kebencian, nah ini jangan sampai dalam pilkada penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang diharapkan oleh kita masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu mengetahui apa yang akan mereka targetkan dalam 5 tahun ke depan untuk calon wali kota atau gubernur yang kinerjanya selama 5 tahun. Kemudian manipulasi hasil pemilu ini dapat manipulasi data pemilih atau hasil suara dapat diadili di pengadilan atau dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan hasil pilkada. Mungkin itu saja Kak Lisa yang bisa saya tanggapi terkait implementasi hukum.
Terima kasih Kak Gadisa. Ya, terima kasih di sini Bung Rojak. Jadi tadi yang bisa kita pahami bahwa apakah dari regulasi yang ada itu em, pandangannya Bung Rojak itu memang mengatakan bahwa regulasi ini bertujuan menjaga proses yang adil ya, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Ya, Serta ada koordinasi juga ya Bung ya, antara KPU, ya, Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat ya. betul. Kira-kira regulasi-regulasi ini bisa dijalankan secara efektif nggak nih? Ya, ya Ya, kita berharap seperti yang diamanatkan undang-undang, Kalisa, mudah-mudahan ini karena ini semangat kita bersama, payung hukum ini kan untuk menjaga proses yang adil tadi kan, transparan dan bebas dari kecurangan. Kalau nggak ada payung hukum ini, ya nanti menjadi tidak adil antara pasangan satu yang lain dan yang satunya ya, lagi. Itu baik. Kalisa, supaya ini berjalan efektif dengan adanya implementasi hukum ini. Itu Kalisa, Untuk ya betul. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita juga tentunya betul. ya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa sebenarnya tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum untuk memastikan pilkada yang adil dan transparan? Silakan. Sebentar, Mungkin Kak suaranya Yadi kali. ya. Oke, silakan. Siapa? Bung Yadi? Ya boleh saya Bang Jack ya. Siap, siap. Terima kasih Lisa. Tentunya tantangannya sangat banyak ya terkait mengenai transparannya dan adil dalam pelaksanaan pilkada ini. Ada beberapa tantangan ya. Pertama mungkin terkait dengan politik uang. Jadi saya kira politik uang tuh sampai sekarang masih ada ya. Menjadi fenomena yang susah dihilangkan ya mungkin. Nah, atau mungkin gini, sekarang politik uang bisa diganti dengan politik kuota. Ya Lisa ya, bisa ya. Politik kuota, oke. Nah, Lanjut, mungkin lanjut. bagi Ini menarik ini. bagi anak-anak milenial, ternyata pilkada sekarang juga anak-anak milenial itu lebih dari setengah, lebih dari setengah. Anak milenial apa yang disukai? Anak milenial yang disukai kuota gitu kan, kuota, bukan sembako, bukan sembako. Jadi Baik, baik. mungkin sekarang sembako mulai dikurangi, tapi apa namanya politik kuota. Nah, anak-anak muda nih hati-hati nih, bakal nggak dibagi sembako tapi dibagi kuota. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat memang kurang menyadari terkait dengan dampak dari politik uang itu sendiri. Nah, kemudian juga sulitnya membuktikan secara langsung karena sering juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dalam bentuk-bentuk lain. Yang kedua, tantangannya adalah banyaknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kita tahulah di media sosial banyak sekali ujaran kebencian kepada paslon-paslon tertentu. Misalnya ada yang mengupload masa lalu mereka, ada juga yang membuat meme-meme yang yang membuat paslon-paslon ini jadi kurang baik di masyarakat, misalnya seperti itu. Banyak. Nah, ini tantangannya juga. Nah, ini penyebab kenapa tidak bisa seperti itu, karena memang kurangnya edukasi literasi digital di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya konflik di masyarakat serta berkurangnya fokus pada debat programatik tersebut. Nah, yang selanjutnya tantangannya adalah keterbatasan pengawasan. Nah, ini jadi tentunya Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya sering kekurangan sumber daya istilahnya gitu dan logistik untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada. Ini mungkin terutama yang ada di daerah gitu kan, ada di daerah. Mungkin kurangnya orang-orang yang bisa membantu. Nah, selanjutnya diantaranya adalah misalnya gini, jumlah SDM pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah TPS yang
yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya eh, tantangannya adalah mungkin ada netralitas penyelenggara dan aparat. Nah, ini juga menjadi tantangan juga karena kadang ada misalnya ada penyelenggara pilkada atau aparat yang merusak integritas dari proses pemilu itu sendiri. Selanjutnya ini adanya manipulasi data pemilih. Nah, manipulasi data pemilih. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya pembaruan data kependudukan, misalnya apa nih? Kurang pembaruan data kependudukan. Ada yang tidak terdaftar gitu kan, ada yang terdaftar ganda, bisa seperti itu. Ini juga merupakan tantangan-tantangan. Sehingga apa ini? Bisa mengakibatkan sengketa hasil pilkada dan keraguan atas validitas jumlah suara itu sendiri. Yang lain tantangannya adalah penegakan hukum yang lemah. Ya, ini juga saya kira menjadi tantangan ya, di mana terbatasnya ada namanya sentra tadi Gakumdu ya, penegakan hukum terpadu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tantangannya adalah adanya sengketa pilkada. Nah, ini sengketa hasil beda nih. Bung Yadi maaf, suaranya barusan agak terputus. Sengketa apa tadi Bung Yadi? Mohon diulangi Bung Sengketa Yadi. hasil pilkada. Sengketa hasil pilkada, baik. Silakan ya, lanjutkan. ini juga merupakan tantangan juga yang adanya menunjukkan ketidakpuasan peserta terhadap penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Misalnya mungkin ada kecurangan dalam penghitungan suara atau manipulasi suara di tingkat rekapitulasi. Nah, selanjutnya tantangannya adalah partisipasi pemilih yang rendah. Ini nih, bisa nggak? Ada mungkin kan ada golput namanya, atau rendahnya partisipasi pemilih mengancam legitimasi pilkada nih, golput nih. Mungkin ada tip dari saya nih, Lisa ya, biar apa namanya nih partisipasi pemilih itu tinggi gitu. Nah sekarang kan udah zamannya wifi nih, ya. Nah, mungkin di setiap TPS umumin nih bebas internet. Saya yakin tuh anak-anak muda pada datang dari pagi sampai sore karena di sana itu kuota full gitu. Nah ini mungkin tip nih bisa disampaikan kepada penyelenggara. Nah, yang lain tantangannya adalah tantangan teknologi ya. Penggunaan teknologi seperti rekapitulasi elektronik masih menghadapi potensi gangguan secara teknis. Yang lain mungkin tekanan dan intimidasi ya. Intimidasi ini misalnya terhadap pemilih, pengawas, itu sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah konflik ya, di wilayah konflik. Iya. Ada beberapa hal mungkin Lisa upaya mengatasi tantangan ya, ini secara singkat ya, upaya mengatasi tantangan. Pertama harus ada edukasi politik, ada peningkatan kapasitas pengawas, ada penegakan hukum yang tegas, digitalisasi yang aman, kolaborasi multi pihak. Kira-kira seperti itu. Jadi tantangan serta upaya mengatasinya. Barangkali itu dulu Lisa, bisa dilanjutkan namanya. Ini penjelasannya sangat komprehensif ya. Ada beberapa tantangan, kemudian ada upaya-upayanya juga. Terkait dengan beberapa tantangan tadi, memang Bung Yadi sudah menyebutkan salah satunya ada tentang sengketa ya, sengketa hasil pilkada. Ini memiliki keterkaitan dengan pertanyaan dari Artisasi ini. Kak Arti sepertinya bertanya, seperti apa sih upaya pencegahan pelanggaran pemungutan suara pilkada? Nah ini terkait dengan penjelasannya Bung Yadi tadi. Silakan Bung, sudah akan dijawab sekarang ya, nggak apa-apa ya, biar langsung aja. Apa pertanyaannya ya? Seperti apa sih upaya pencegahan pelanggaran pemungutan suara pilkada? Iya, saya kira sih tadi udah beberapa saya jelaskan ya. Artinya memang harus ada beberapa antisipasi, yaitu misalnya pengawasan ya, harus di setiap TPS harus ada pemantau atau pengawas pemungutan suara. Kemudian jangan segan-segan untuk melaporkan bila ada kecurangan, misalkan ke Bawaslu atau aparat hukum lainnya yang memang bertugas pada pemungutan suara gitu. Mungkin itu Lisa, secara singkatnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi lovely people, kalau tadi kita bicara mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum untuk memastikan pilkada yang adil dan transparan, berikutnya kita akan menanyakan nih kepada kedua narasumber kita ya, bagaimana peran lembaga pengawas dalam menjaga integritas pilkada? Silakan, siapa ini yang akan menjawab ini? Silakan, Bang Jack. Sebentar. Oke, sebentar, masih di mute. Oke. Ya, silakan. Oke, ya, peran lembaga pengawas dalam menjaga integritas pilkada ini memiliki peran strategis ya, dalam menjaga integritas penyelenggaraan pilkada agar berlangsung secara demokratis, adil, dan transparan. Di kita kan ada peran lembaga ini biasanya Badan Pengawas Pemilu ya, Bawaslu, serta lembaga-lembaga terkait. Nah, lembaga terkait. Nanti saya mau kaitkan dengan pertanyaannya tadi Mbak Arti. Terkait Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pilkada ya, ya pastinya itu Bawaslu peran lembaga. Ya, dalam hal ini kalau di KPUSD kan ada Bawaslu, nah ini peran lembaga pengawas ini sangat penting, yaitu mengawasi seluruh tahapan pilkada, ya, mengawasi proses pendaftaran calon untuk mencegah manipulasi data atau diskriminasi. Kemudian memantau kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran seperti politik uang, hoax, ujaran kebencian, dan sara ya jangan sampai ada itu, karena kita negara hukum, negara di mana kita mengayomi semua. Kemudian mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini merupakan daripada tugas daripada peran daripada lembaga pengawas pemilu. Untuk mencegah, untuk apalagi perannya juga untuk mencegah pelanggaran. Untuk mencegah pelanggaran pemilu itu mengedukasi masyarakat serta pilkada tentang peraturan yang berlaku. Nah, tadi ya dari Pak Arti itu implementasi tadi upaya pencegahan. Ini saya kira nggak hanya tugas tadi ada peran Bawaslu, tapi kita rupanya penyuluh punya peran. Ya, punya peran penyuluh hukum, Kementerian Hukum dan HAM juga punya peran. Terkait lembaga lain harusnya juga Bawaslu melibatkan penyuluh hukum yang ada di Indonesia, karena ini kan penyuluh pilkada ini pilkada serentak kan, pilkada serentak. Nah ini Bawaslu juga harus kerjasama dengan penyuluh hukum yang ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk apa? Mengedukasi masyarakat bagaimana menjadi pemilih cerdas, pemilih berkualitas kan itu. Itu pentingnya. Selain dari tadi Bawaslu melakukan pengawasan, nah ini bagian kita adalah penyuluh hukum pencegahan pelanggaran daripada pemilihan pilkada yang sedang berlangsung saat ini kan. Kalau udah di ujung-ujung nih mau dikit pemilihan nih luar biasa ini konflik interest ya kan. Makanya peran penyuluh hukumnya harus hadir di masyarakat. Enggak hanya tugas daripada Bawaslu dalam rangka pencegahan. Kemudian Bawaslu juga menangani pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, pelanggaran etik. Nah, ini peran daripada lembaga pengawas pemilu. Kemudian mengawasi dana kampanye ya. Ini harus transparan, memeriksa sumbernya, alokasi dan pelaporannya dana kampanye tersebut. Panwaslu harus berperan aktif ini terkait mengawasi dana kampanye. Itulah fungsi dari peran Bawaslu. Kemudian menyelesaikan sengketa pilkada. Jadi setelah dari awal pendaftaran sampai pelaksanaan pilkada, Bawaslu harus terus mengawal guna menggunakan jalur mediasi ya, biasanya gitu ya, untuk menyelesaikan konflik antar calon ya, atau ya mediasi dulu lah, kalau memang bisa dimediasi ya mediasi, kalau nggak bisa ya jalur itulah peran daripada Bawaslu untuk mengawal pemilu ini, pilkada ini. Melibatkan partisipasi masyarakat, membentuk pengawas partisipasi dengan melibatkan organisasi massa, ormas,
mahasiswa dan kelompok sipil lainnya. Kemudian Bawaslu juga menjaga netralitas aparat dan penyelenggara. Menjaga netralitas nih ASN, nggak boleh terjun langsung di dalam kancah pilkada. Tapi kalau ASN ada hak suaranya boleh, tapi untuk berpolitik praktis ya, ini kita dibatasi ya, nggak boleh. Kita harus jaga netralitas aparat ASN, apalagi ada di situ TNI juga, Polri juga, netralitas ini harus dijaga. Kemudian pengawasan, Bawaslu juga mengawasi penggunaan teknologi karena sekarang kan rekapnya udah pakai elektronik ya kan. Nah ini juga Bawaslu Iya, juga betul. harus melibatkan mahasiswa IT, jangan sampai ada kebocoran itu kan, jangan sampai uploadnya itu tadinya 27 nggak tahu kebalik jadi 72, ada kan merugikan salah satu paslon ya kan. Nah ini juga Bawaslu harus ketat juga terkait pengawasan penggunaan teknologi. Nah ini peran Bawaslu dalam rangka menjaga data pemilih dari ancaman peretasan juga ya. Salah itu juga termasuk ya dari sistemnya dan menjaga keamanan data pemilih dari ancaman peretas ya. Kan kita juga yang namanya dunia maya ini kita nggak tahu ya. Orang pengen menang bagaimana caranya kan ada aja kan dia kirim apa dari segala macam, dia menghantam IT-nya. Nah itu Bawaslu harus berperan aktif juga perannya terkait penggunaan teknologi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemilihan pilkada ini Bawaslu mempunyai peran penting menjaga integritas pilkada dengan mengawasi, mencegah dan menangani pelanggaran. Itu Kak Lisa. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya ini, Bung Rojak. Tadi juga dijelaskan juga ya dari paparan tadi ya, jawaban atas pertanyaannya, bahwa memang keberhasilannya itu sangat bergantung pada tadi independensi, kemudian sumber daya yang memadai dan kolaborasi dengan masyarakat ya, serta institusi lainnya. Ini menarik nih mengenai masyarakat. Jadi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Sejauh mana ini partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan hukum dalam pilkada? Silakan, ini siapa yang akan menjelaskan? Bung Yadika atau Bung Rozak? Silakan. Bung Yadi aja nih, Bung Yadi nih. Ya, oke. Terima kasih Lisa. Jadi tentu ya partisipasi masyarakat ini merupakan elemen yang sangat penting ya dalam keberhasilan penegakan hukum pilkada. Jadi keberadaan masyarakat yang aktif dan terlibat dapat memperkuat transparansi, integritas, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pilkada. Ada beberapa peran partisipasi masyarakat yang saya kira ini sangat penting. Pertama, itu mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pilkada. Nah, tentunya peran aktif ini baik untuk masyarakat seperti ikut kampanye gitu kan, pemungutan suara hingga rekapitulasi berlangsung secara terbuka. Contohnya, peran di sini bisa menjadi saksi independen di TPS, kemudian memantau jalannya rekapitulasi suara. Selanjutnya, peran masyarakat yang lain adalah meminimalkan praktek politik uang. Nah, ini lagi-lagi kita bicara praktek politik uang. Tentunya masyarakat ini sangat rawan akan mendapatkan politik uang. Makanya peran masyarakat untuk meminimalkan praktek politik uang ini sangat penting. Misalnya masyarakat itu harus menolak pemberian uang atau hadiah oleh peserta pilkada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin sekarang bukan lagi uang ya nanti mungkin ya, tapi termasuk kuota, ya, kuota internet gitu kan, juga sama dengan politik uang. Terus kemudian bisa juga melaporkan praktek politik uang ke Bawaslu atau aparat terkait. Peran masyarakat yang lainnya adalah meningkatkan kesadaran hukum. Nah, ini juga
masyarakat terkait ini bisa mengikuti sosialisasi hukum yang diselenggarakan oleh Bawaslu atau KPU. Terus kemudian masyarakat mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bebas pelanggaran. Ini tugas juga penyuluh-penyuluh hukum nih untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pilkada ini. Jadi ini termasuk peran masyarakat. Selanjutnya adalah menekan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Lagi-lagi peran masyarakat sangat penting terkait dengan penyebaran hoax dan kebencian. Misalnya ketika kita mendapatkan WA grup yang ini belum tentu kepastian atau kebenarannya, kita harus mengecek fakta dulu sebelum membagikan informasi tersebut kepada grup-grup lain, kepada orang lain. Itu. Yang kedua, misalnya ada muatan-muatan konten yang hoax ke platform digital atau pihak yang berwenang. Selanjutnya peran masyarakat adalah mendukung pengawasan pemilu. Misalnya ikut bergabung menjadi relawan pemantau independen di lembaga seperti pemantau pemilu. Nah, ini biasanya ada, termasuk pilkada juga ada sebagai relawan yang selanjutnya bisa melaporkan pelanggaran yang terdeteksi di TPS. Yang selanjutnya adalah menjamin netralitas aparatur negara nih. Netralitas aparatur negara adalah termasuk ASN, PNS, kemudian TNI, Polri, itu harus dipastikan netralitasnya terhadap pelaksanaan pilkada ini. Nah, apa nih peran masyarakat? Bisa melaporkan ASN tersebut yang terlibat mendukung salah satu paslon, kemudian mengawasi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Selanjutnya, peran masyarakat itu adalah memperkuat legitimasi hasil pilkada, misalnya ikut berpartisipasi sebagai pemilih aktif, kemudian menerima hasil pilkada sesuai dengan proses hukum. Peran yang lain adalah menjembatani komunikasi dengan penegak hukum. Misalnya kita bisa menyampaikan bukti-bukti jika ada pelanggaran ke Bawaslu atau Gakumdu, tadi penegakan hukum terpadu, atau lembaga yang lain yang terkait dengan ini. Selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa pilkada secara demokratis. Banyak sekali ya peran masyarakat ya. Ini juga termasuk ikut menyelesaikan sengketa pilkada secara demokratis. Misalnya kita ikut berperan nih menyerahkan sengketa ke MK atau Bawaslu, tergantung kasusnya ya. Bawaslu sesuai dengan prosedur. Kemudian masyarakat tidak terprovokasi atau berbuat anarkis terkait ini gitu. Itu kira-kira Lisa peran masyarakat yang memang sangat penting ya dalam keberhasilan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga dengan peran masyarakat ini sebagai pengawas, pelapor, dan pemilih yang secara hukum, masyarakat membantu menciptakan proses pilkada yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Oke Lisa. Ya. Baik, jadi memang partisipasi masyarakat itu merupakan pilar penting ya Bung Yadi ya dalam keberhasilan hukum pada Pilkada 2024 ini ya Pak. Betul. Ya, ini pertanyaan dari host masih banyak ini terkait dengan Pilkada. Kayaknya sampai jam 12 malam ini. Jam 3 pagi. Baiklah. Masih banyak. Nah, 3 pagi. Berseri kali berseri, jangan dihabisin semua. Oke, ada season 1, season 2 ya. Kan masih ada tema-tema berikutnya nanti. Kemudian, langkah-langkah konkret yang perlu diambil nih untuk meningkatkan integritas hukum dalam pilkada. Karena kita perlu langkah-langkah yang memang pasti ya, yang konkret ya. Tidak hanya wacana dan atau mungkin langkah-langkah yang tidak pasti seperti itu. Baik, silakan. Siapa ini yang akan menjawab, Bung Yadi atau Bung Rozak? Oke, saya jawab. Kak Lisa, terkait langkah-langkah konkret apa yang perlu diambil untuk meningkatkan integritas dalam pilkada ini ya. Karena meningkatkan integritas hukum ini dalam penyelenggaraan pilkada ini membutuhkan langkah-langkah pastinya. Ya, terutama
pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat hukum, masyarakat, dan media. Langkah-langkahnya meningkatkan transparansi dalam proses pemilu. Ini publikasi data ini semua tahapan pilkada ini mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Jadi jangan sampai ada kecurangan-kecurangan gitu kan, karena tidak transparannya dalam data publikasi dalam pemilu. Tapi sekarang di semua senternya saya kira KPU sudah berbenah diri ya. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita masyarakat semua. Kemudian pengguna teknologi juga ya, karena pemanfaatan sistem elektronik ini saya dibilang tadi sangat menentukan untuk apa, meminimalkan manipulasi data manualnya ya. Kemudian pengawasan publik melibatkan lembaga independen, media, dan masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pilkada. Biasanya ini pengawasan juga dilakukan sama partai-partai pendukung, kan dia ada pengawas-pengawasnya ya. Jadi masing-masing juga sudah mempunyai data masing-masing, tinggal bagaimana pengakuratannya pada saat nanti di tingkat kelurahan atau desa atau kecamatan sampai wali kota, bahkan sampai provinsi kalau dia pemilihan gubernur. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Penerapan sanksi yang tegas ini menindak pelanggar hukum seperti politik uang, kampanye hitam, atau penggunaan kekerasan dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu ya, siapapun mereka harus diproses karena kita udah ada aturan hukumnya ya terkait pemilu ini. Kemudian koordinasi lembaga penegakan hukum, KPU, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, termasuk kita juga Kementerian Hukum dan HAM punya peran di sini terkait koordinasi lembaga penegakan hukum. Karena kita juga ada peran kita penyuluh hukum terkait pencegahannya, dan sampai penyelenggaraan ini yang nggak hanya milik KPU saja, saya kira ini menjadi pemilik Kementerian Hukum juga mempunyai peran. Kemudian pendidikan politik kepada masyarakat, perlunya sosialisasi peraturan pilkada, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan, hak dan kewajiban mereka dalam pilkada. Ya, pendidikan politik ini kepada masyarakat, kita penyuluh hukum mempunyai desa-desa, kelompok-kelompok kadar hukum. Ini juga harus dilibatkan karena sampai ke pelosok desa juga. Artinya di situ ada perwakilan kita juga, kelompok-kelompok desa ini kan sama juga kan, Bawaslu, maksudnya Bawaslu juga KPU terutama untuk koordinasi kolaborasi lembaga lembaga pemerintah untuk kita dari pencegahannya, pelibatan penyuluh hukum. Karena kita punya sampai ke tingkat desa, tadi ada desa kelompok desa sadar hukum kan, itu sampai artinya udah terbantu di situ. Kita mempunyai dari desa-desa itu kita mengadakan sosialisasi kan, nggak mesti pas hari hak pilkada, barangkali untuk setelah pilkada untuk beberapa tahun kemudiannya kan bisa kita juga sosialisasikan kan untuk terkait sosialisasi peraturan pilkada ini agar masyarakat itu paham akan aturan pilkada itu. Jadi untuk mencegah tadi politik uang, berita hoax, kebencian, apalagi di tingkat masyarakat ya kan, saranya itu tinggi, terusnya politik uangnya tinggi kan, tadi yang dikatakan Mas Yadi, ya ini pentingnya kita nih penyuluh hukum, apalagi sampai bentrok antar desa karena memilih salah satu calon idamannya kan, itulah pentingnya kita penyuluh hukum, Bawaslu, KPU, Polri, Kejaksaan juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, terutama penyuluh hukum di pusat penyuluhan dan bantuan hukum. Kemudian
peningkatan profesionalisme penyelenggara hukum, ya ini merekrut transparan, memastikan anggota KPU dan Bawaslu direkrut melalui proses yang bersih dan terbuka, ya. KPU Bawaslu harus menseleksi betul-betul anggotanya, jangan sampai netralitasnya dipertanyakan kan gitu. Mereka harus benar-benar netral dalam penyelenggaraan pemilu, terutama pemilu pilkada ini. Kemudian penguatan regulasi, apabila ada yang kurang dalam regulasi pilkada, ini bisa KPU bisa mengirimkan regulasinya kalau memang ada perbaikan. Kan di BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, menampung itu, dia yang buat naskah akademiknya diajukan ke BPHN melalui Pusat Perencanaan Hukum Nasionalnya, nanti di situ akan ditindaklanjuti dengan pembuatan RUU apabila ada memang regulasi yang perlu diperbaiki, gitu kan. Kan pasti setiap regulasi pasti ada kelemahan dalam pelaksanaan pilkada, pasti itu, di mana ya monggo silakan KPU dia membuat naskah akademiknya, kemudian diajukan ke BPHN, nanti akan diusulkan bersama dengan kawan-kawan di arbitrasi hukum umum, peraturan perundang-undangan, dan akan disampaikan ke DPR untuk menguatkan regulasi yang peraturan tersebut berpotensi akan terjadi pelanggaran di masyarakat. Itu penguatan regulasi. Terus peningkatan teknologi ini penting juga, langkah-langkahnya. Kenapa? Karena sekarang sudah by system, jadi ini perlu juga langkah-langkah ini dalam peningkatan pengawasan pemilu penting, seperti penggunaan CCTV atau live streaming, memantau TPS, dan penghitungan suara untuk mencegah kecurangan. Gitu. Perlu itu dalam langkah-langkah ini membutuhkan komitmen bersama untuk menciptakan pilkada yang bersih tentunya, ya, transparan dan bebas dari pelanggaran hukum. Itu aja Kak Lisa, terima kasih. Ya, baik. Jadi langkah-langkah konkret yang dapat diambil ya terkait hal tersebut, meningkatkan transparansi proses pemilu, penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik kepada masyarakat, peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pemilu, penguatan regulasi, pengawasan yang efektif, peningkatan teknologi pengawasan, kolaborasi dengan media. Jadi itu ya, Bung Rozak ya. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi saya ulang sedikit untuk poin-poinnya, Bung Rozak. Nah, Bung Rozak dan Bung Yadi, ini ada satu pertanyaan dari Kak Leni. Kakak-kakak yang baik, mau tanya dong, kalau misalnya salah satu calon yang ada di pilkada itu sudah 2 kali terkena kasus korupsi, tapi dia tidak ditangkap dan tetap mencalonkan diri untuk ketiga kalinya, bagaimana itu solusinya? Kok pemerintah atau KPU memperbolehkan paslon itu untuk tetap maju? Nah, gimana itu? Silakan, Bung. Akan dijawab sekarang atau menjawab nanti? Ya, Lisa ya. Oh, silakan. Halo Lisa. Silakan, Bung Yadi. Dari pertanyaan saudari Leni, saya mungkin mohon maaf ya, siapa tahu jawaban saya mungkin masih ada yang kurang gitu. Jadi sebenarnya memang di dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila seseorang baru tersangka belum memiliki kekuatan hukum tetap atau bahkan terdakwa itu, tapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, itu pencalonan tetap masih sah. Ini ada undang-undang pemilu ya, jadi undang-undang pilkada yang nomor 10 tahun 2016 ya. Nah, tetapi jika seseorang tersebut, calon tersebut sudah divonis bersalah dan hukumnya berkekuatan hukum tetap,
KPU itu wajib mendiskualifikasi gitu, calon tersebut. Jadi memang undang-undangnya berbunyi seperti itu, Lisa. Leni. Jadi Ya, selama masih jadi terdakwa, intinya belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum ikrah, ini tetap masih boleh maju mencalonkan. Gitu. Jadi saya mungkin nggak akan terlalu banyak menjawab terkait ini, takut salah itu. Jadi intinya sih bahwa proses hukum dan etika politik bisa berjalan terpisah, gitu. bisa berjalan terpisah ketika belum terbukti bersalah. Itu masyarakat ya silakan memilih atau tidak memilih gitu. Masyarakat boleh saja terus memberikan catatan buruk kepada orang yang sudah tersangka atau terdakwa, tapi mencalonkan. Ya, ini pilihan masyarakat. Tapi secara undang-undang masih boleh mencalonkan, gitu. Kemudian yang lain boleh saja, misalkan yang tadi menang nih, calon itu menang, silahkan ajukan keberatan ke MK dengan membawakan bukti-bukti yang relevan. Kira-kira itu jawabannya, Lisa. baik. Jadi kuncinya ada pada kekuatan hukum yang tetap ya, dan pada akhirnya masyarakat bisa memilih apa yang menurut hati nurani atau penelitian mereka atau hal-hal yang sudah mereka dalami ya, mana yang kira-kira menurut masyarakat itu baik untuk dipilih, maka pilihlah gitu ya. Jadi Betul. perlu digali dulu ya lebih dalam ya tentang calon-calon tersebut ya, Bung ya. Ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Semoga jawaban dari Bung Yadi tadi sudah terjawab ya. Pertanyaan dari Kak Leni sudah dijawab dan puas ya Kak ya. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Masih ada ya? Karena tadi kan gini, karena tadi gini, Bung Rozak menyebut beberapa kali ya tentang apa sih namanya, tentang teknologi ya kan. Nah, jadi saya tertarik nih untuk bertanya lebih jauh mengenai teknologi tadi. Jadi bagaimana nih Anda melihat atau menilai dampak teknologi informasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pilkada? Silakan, siapa yang akan menjawab ini? Oke, Lisa. Baik. Ya, silakan. Mungkin kita agak lebih percepat ya, karena menjelang asar gitu. Ya, saya kira sih dampak teknologi ini terkait pilkada ini mempunyai peran yang sangat signifikan ya. Artinya saya melihatnya mempunyai dampak yang positif lah begitu. Pertama apa nih dampak positifnya itu adalah meningkatkan akses informasi. Meningkatkan akses informasi seperti apa? Dalam penyampaian informasi bisa lebih cepat, kemudian juga data bisa dilihat secara real time karena melalui rekapitulasi elektronik. Selanjutnya ada pengawasan juga lebih efektif, kemudian lebih untuk mencegah kecurangan gitu. Ketika ada rekapitulasi secara digital, artinya ini meminimalisir risiko manipulasi hasil di tingkat manual seperti itu. Yang selanjutnya dampaknya adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi meningkatkan partisipasi mesti gimana nih? Kalau misalkan ada kampanye secara digital gitu kan bisa lebih mudah masyarakat melihatnya. Kemudian pemilu daring, nah ini belum pernah nih e-voting ya. Jika diterapkan pemilu berbasis teknologi ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih khususnya daerah terpencil. Ini belum pernah dilakukan ya, tapi ini bisa jadi gitu kan untuk karena ada teknologi ini. Nah sekarang belum pernah kita lakukan pemilu secara daring ya, atau e-voting belum pernah. Yang selanjutnya dampaknya adalah efisiensi biaya dan waktu. Nah tantangannya apa nih? Add on stage again. Oke, tadi sempat terpental Pak Yadi. Oke. Ini mohon maaf, tadi mungkin ada gangguan terhadap WiFi. Bisa diulangi lagi nih, Bung. Oke. Yang terakhir nih, tadi dampaknya adalah efisiensi biaya dan waktu. Selain itu adalah tetap ada tantangannya ya, tantangan menggunakan teknologi ini. Pertama ada terkait keamanan data, yaitu ada ancaman cyber lah itu.
privasi pemilih juga jadi bisa kebaca oleh orang lain. Yang kedua ada kesenjangan digital. Jadi ada yang sinyalnya lah kenceng, ada yang sinyalnya nggak kenceng itu mungkin di daerah-daerah terpencil gitu kan. Nah ini tantangannya. Terus kemudian penyebaran informasi palsu bisa terjadi nih kan. Ada hoax dan informasi dengan teknologi ini mungkin ada. Kemudian ketergantungan juga pada teknologi. Bagaimana strateginya? Pertama ada penguatan infrastruktur, keamanan sistem teknologi informasi, literasi digital, kolaborasi dengan ahli tadi. Kira-kira gitu, Lisa, apa namanya, dampak Baik, positifnya ya untuk teknologi baik, informasi. baik. Terima Ya, kasih. Di sini sedang ada azan. ya kita Kita jeda boleh. lanjutkan atau kita nunggu azan dulu nih? Kita jeda dulu. Tidak dulu azan ya? Ya, nggak apa-apa. Baik. Kita kan apa namanya ini kolaborasi syariah. Dan ini bukan pertama ya, artinya sebelumnya sudah sering dan setelah ini juga akan ada lagi. Oke, kita dengarkan azan dulu aja ya, Bung Ya, baik. Yadi, Bung Rozak. La ilaha illallah. Ya, baik, azan sudah selesai berkumandang. Bung Yadi dan Bung Rozak, apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan hukum dan juga pendidikan politik bagi masyarakat ya, agar masyarakat semakin memiliki pemahaman yang baik untuk menghadapi kenyataan realita atau fenomena-fenomena yang ada di lingkungannya, baik itu terkait dengan hukum ataupun di sini kita khususkan kepada politik juga karena diskusi kita saat ini adalah terkait dengan pilkada. Kemudian di sini saya akan bertanya ini, apa sebenarnya peran pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat dalam mendukung pilkada yang demokratis? Silakan dijawab. Ini Pak siapa nih? Bung Rozak atau Bung Yadi yang akan menjawab nih? Oke, Bung Rozak Politik ya. silakan. Ya, jadi Peran pendidikan hukum dan politik itu bagaimana peran pentingnya?
peran pentingnya pendidik pendidikan politik ini mempunyai peran krusial ya dalam mendukung pelaksanaan pilkada yang demokratis. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab serta berkontribusi pada terciptanya proses pemilihan yang transparan dan bebas dari pelanggaran. Di antaranya peran pendidikan politik ini bagi masyarakat untuk apa? Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran hak pilih, pendidikan politik membantu masyarakat memahami pentingnya penggunaan hak pilih sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pendidikan demokrasi. Kemudian kewajiban menjaga pemilu bersih, itu meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban menjaga pemilu bersih. Masyarakat diajarkan untuk menolak politik uang, kampanye hitam, dan bentuk kecurangan lainnya. Ini peran penting pendidikan politik bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Kemudian apa? Membentuk pemilih yang cerdas. Membentuk pemilih yang cerdas, membekali masyarakat dengan kemampuan untuk menilai visi, misi, dan rekam jejak calon kepala daerah secara objektif. Ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat nih, peran ini nih, karena untuk 5 tahun ke depan dia misinya apa, visinya mah, rekam jejaknya gimana. Ya, masyarakat tuh harus cerdas dari ininya nih, dari visi misi paslon yang akan dipilih. Jangan sampai visi misinya tidak berpro kepada masyarakat. Kemudian menumbuhkan sikap kritis dan partisipatif ya. Masyarakat dididik menjadi cenderung lebih aktif dalam mengawasi tahapan pilkada serta pelaksanaan kampanye dan penghitungan suaranya. Kemudian mengurangi praktek politik uang ya, karena ya di masyarakat kita masih ya tanda kutip lah masih politik uang ini masih ya oknum ya, masih banyak di kita. Nah, ini harus kita sadarkan ya untuk mengurangi praktek politik uang. Kemudian membangun kepedulian terhadap isu-isu lokal ya. Pendidikan politik mengarah masyarakat untuk memilih calon berdasarkan program yang relevan dengan kebutuhan daerahnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua kita. Kemudian daripada strategi efektifnya untuk pendidikan politik ini, strategi efektifnya sosialisasi melalui lembaga resmi ya, pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu mengadakan program pendidikan politik yang masif dan terarah. Dan sekali lagi juga KPU dan Bawaslu enggak harus melibatkan institusi yang lainnya, Polri, Kejaksaan, termasuk Kementerian Hukum dan HAM sekali lagi, karena kita juga punya kelompok desa sadar hukum, ini akan lebih efektif ya terkait pendidikan politik. Pendidikan politik itu jangan diartikan begini ya, misalkan sekarang kan lagi politik pilkada gitu ya, artinya setahun beberapa tahun ini lagi, atau dia mulai dari Januari lah sampai dengan Desember ini. Jangan, pendidikan politik walaupun udah selesai pilkada, pendidikan politik ini harus terus dijalankan supaya tadi untuk pencegahan, kalau apalagi di masyarakat kita ya, kalau dia pasangannya ini nggak sampai jadi, isunya sara, beribut antar kampung, waduh ngeri banget. Kalau di daerah tuh lebih lebih inilah ya, ininya negatif saya, tapi untuk mencegah perselisihan antar warga kan penting juga pendidikan politik ini. Jadi pendidikan politik ini jangan pas lagi pestanya, justru dari sebelum-sebelumnya. Seperti yang dilakukan di luar negeri, untuk apa? Untuk kedewasaan politik. Kemudian melibatkan strategi efektif pendidikan politik juga melibatkan tokoh masyarakat. Nah, ini tokoh masyarakat ini sangat berpengaruh. Kalau tokoh masyarakat bilang calon A itu ikut, calon B itu ikut, pengaruh. Makanya pendidikan politik ini juga harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda,
siapalah yang ditokohkan di situ. Ambil orang tersebut untuk apa? Untuk mencegah terjadinya konflik antar masyarakat. Karena tokoh-tokoh masyarakat ini luar biasa gitu di luar apalagi di daerah gitu ya. Kita lihat di daerah aja dah gitu di daerah saya apalagi kan. Mungkin bukan daerah saya tapi semua juga sama. Karena tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda itu sangat berpengaruh. Jadi pendidikan politik ini mereka pun harus diberikan, ya, diberikan untuk apa? Untuk menjaga ya kestabilan negara kita juga jangan sampai ada konflik. Kemudian pendidikan politik juga bisa dilakukan di sekolah. Mungkin Kemendiknas yang tadi keterlibatan itu lagi ya lembaga. Kemendiknas rupanya perlu juga. Karena apa? Dia melibatkan sekolah. Karena anak-anak milenial kan sekarang umurnya berapa tuh? Yang 17 tahun. Mereka kan nggak paham tuh. Dia tahunya kampanye pakai bendera sama masyarakat iring-iringan ke jalan kemana itu kan. Kayaknya pengennya kayak gitu. Padahal kan tadi kata Mas Yadi bisa juga dilakukan kan melalui kalau di kita istilahnya penyuluhan langsung dan tidak langsung melalui media sosial kan bisa dilakukan itu. Itu pendidikan politik ini bisa juga menjadi kurikulum barangkali ya di sekolah untuk kedewasaan politik. Nah itu barangkali terkait pendidikan politik yang merata dan berkelanjutan agar Baik, masyarakat semakin pola terbebas ya dari kecurangan-kecurangan dan kita juga kan pengennya menghasilkan pemimpin yang berkualitas gitu kan dari kita dengan kita adanya pendidikan politik masyarakat semua mendapatkan pendidikan politik untuk apa? Untuk kita menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan masyarakat. Itu Kak baik, Lisa. baik. Ya, terima kasih Bung Rozak. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Rozak tentang pentingnya pendidikan hukum dan juga politik bagi masyarakat, ada juga kaitannya dengan yang tadi ditanyakan oleh Kak Leni ya dan sudah dijelaskan oleh Pak Yadi. Jadi ini saling keterkaitan dan melengkapi. Dengan adanya pendidikan hukum dan politik, maka masyarakat bisa memilih sosok ya atau tokoh-tokoh yang menjadi pilihannya dengan lebih cermat, hati-hati dan juga secara subjektif ya. Objektif maksudnya. Ya, baiklah. Ini pertanyaan sudah habis, tapi saya masih ada satu ini. Satu yang saya harapkan dua-duanya bisa menjawab ya. Anggaplah ini sebagai closing statement ya. Karena hari ini hari Jumat kita harus upacara. Jadi Iya, pertanyaan iya. sementara di-skip dulu yang lainnya. Banyak sih Iya. sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya dan ini memang terkait dengan pilkada semua dan terkait juga dengan perspektif hukumnya. Tapi mungkin bisa di sesi kedua nanti. Nah, ini terakhir ini yang bisa kita jadikan closing statement juga mungkin. Tapi saya yang setting ini. Closing statementnya saya yang setting. Maksudnya saya yang nanya, tapi nanti pendapatnya mungkin masing-masing. Nah, apa harapan Bung Yadi atau Bung Rozak ini ya untuk masa depan hukum dan regulasi terkait pilkada di Indonesia? Ini dua-duanya harus kasih um, statement ini tentang harapan. Siapa dulu? Siapa dulu? Mas Adi dulu, Mas Adi. Baik, silakan. Ya, silakan Bung Yadi. Harap apa pertanyaannya? Harapan? Ya, jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan, cuma saya jadikan closing statement ya. Kita ingin mendengarkan bagaimana harapan para narasumber untuk masa depan hukum dan regulasi terkait dengan pilkada di Indonesia. Silakan. Ya, oke, tentunya kita harapan ke depan ini terkait pilkada Indonesia, yang paling penting adalah harus menciptakan keadilan, transparansi, dan partisipatif lah seperti itu kira-kira. Nah, ada beberapa hal sih harapannya. Tentunya pertama ada kepastian hukum yang lebih baik gitu kan, kepastian hukum yang lebih baik karena ini terkait tema ini. Jadi ke depan itu kepastian hukum yang lebih baik, kemudian penegakan hukumnya atau memudahkan aturan hukumnya lah seperti itu, aturan hukumnya. Kemudian integritas
di semua lini ya, karena integritas memang sangat penting gitu kan, sangat penting. Mungkin sedikit ya, saya akan menyinggung ada beberapa nilai-nilai integritas yang mungkin ada yang belum tahu gitu, atau mungkin sudah tahu tapi belum menerapkan. Yang kadang-kadang sering kita singkat ini namanya 9 nilai integritas, namanya Jumat bersepeda kakak. Apa itu nilai integritas yang harus dipunyai oleh setiap penyelenggara misalnya gitu ya, misalnya penyelenggara ya. Pertama adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Saya kira kalau semuanya mempunyai nilai integritas seperti itu, ke depan pilkada akan semakin baik gitu, semakin terwujud tadi itu, apalagi ini integritas ada adil dan sebagainya, adil, transparansi dan sebagainya gitu. Integritas sangat penting. Kira-kira itu Lisa. Nanti sebelum ada closing statement sedikit lagi nanti ya, sebelum Siap. mau menambahin Oke. lagi. Nanti setelah closing statement yang 2 ini yang saya kasih pertanyaannya, nanti yang masing-masing ya. Baik, silakan Bung Rozak. Kalau saya harapannya dari masa depan hukum regulasi ini terkait pilkada, harapannya partisipasi terkait pendidikan politik masyarakat. Ini penting banget nih, pendidikan politik masyarakat. Nah ini karena nggak hanya melibatkan, saya bilang tadi, KPU dan Bawaslu, ini melibatkan semua peran daripada lembaga pemerintah, termasuk tadi Kejaksaan, Polri, Kementerian Hukum, kemudian juga Kemendiknas ya, terkait pendidikan politik masyarakat. Kan kita sendiri punya pola terkait pendidikan hukum, mungkin kita dari segi penyuluhan hukum dan tidak langsungnya terkait pendidikan politiknya, kita menyampaikan dengan hukum langsung dan tidak langsung terkait bagaimana politik masyarakat, pendidikan politik di masyarakat. Ini penting juga untuk apa? Untuk peningkatan kesadaran politik masyarakat terkait edukasi masyarakat tentang pentingnya hak pilih dan dampak daripada tindakan seperti politik uang dan lain sebagainya. Karena pendidikan politik ini tadi ada juga yang anak sekolah yang belum paham, umur 17 tahun kan sudah mempunyai hak pilih. Nah, mereka juga pemilih milenial ini harus diayomi juga terkait pendidikan politik, dan itu harus melibatkan Kemendiknas ya, harus melibatkan Kemendiknas. Itu saja pendidikan politik masyarakat. Baik, terima kasih banyak ini atas jawabannya, pencerahannya. Tapi rasanya nggak lengkap kalau closing statementnya saya yang setting ini. Sekarang kita minta closing statement yang beneran ya, nggak usah saya setting pertanyaan dari pertanyaan dari saya gitu. Saya closing statementnya mungkin terakhir pantun aja. Iya, itu dia. Karena emang harusnya closing statement itu ya dari narasumbernya ya, bukan bentuk pertanyaan dari hostnya. Ya. Silakan, Bung. Sebelum ditutup sama hostnya yang cantik ini, saya mau berpantun. Boleh ya, pantun ya? Boleh. Dengan pantun, akan saya tutup juga dengan pantun gitu. Dari Mekah pergi ke Jeddah. Cakep. Cakepnya mana? Cakep. Tidak lupa beli alpukat. Cakep. Paparan sudah, diskusi sudah. Semoga pertemuan sore ini bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Allah masih kesempatan, insya Allah kita akan ketemu lagi di channel ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi closing statement dari Bung Rozak? Singkat padat, pemilih cerdas, pemilih berkualitas. Pemilih cerdas, pemilih berkualitas. Luar biasa. Baiklah, lovely people.
dalam menyukseskan pemilu serentak. Bukan hanya pemerintah loh ya yang harus berperan, tapi masyarakat, terutama masyarakat generasi muda tadi yang sudah diinformasikan dan dijelaskan oleh Bung Rozak ya, generasi Z ya atau mahasiswa juga perlu untuk berkontribusi aktif dalam menjaga integritas selama proses pilkada berlangsung. Sekian dari kami, saya Lisa Noviana dan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Bung Yadi dan Bung Rozak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas insight-nya, penjelasannya ya. Terima kasih Mas Yadi. Baik. Sampai jumpa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam.